teman-teman, perkenalkan nama saya Anggita Devani Salsabila dari kelas 12 MIPA 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori asal-usul kehidupan dari bab evolusi. Kira-kira kalian tahu nggak sih asal-usul kehidupan itu dari mana? Dari benda mati atau dari makhluk hidup sebelumnya? Penasaran kan? Tonton terus videonya ya. Selamat belajar. Evolusi adalah perubahan makhluk hidup secara perlahan dalam waktu yang lama dari organisme tingkat rendah ke organisme tingkat tinggi. Dari bab evolusi ini, banyak teori tentang asal-usul kehidupan. Namun yang akan kita bahas yaitu tentang teori abiogenesis dan teori biogenesis. Teori abiogenesis adalah teori yang mengatakan bahwa makhluk hidup berasal dari benda tak hidup. Tokoh pendukung dari teori ini ada 3, yaitu Aristoteles, Anthony van Leeuwenhoek, dan John Needham. Yang pertama yaitu ada Aristoteles yang dicetuskan pada 384 sebelum Masehi. Ia merupakan pencetus teori abiogenesis yang menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari benda tak hidup yang berlangsung secara spontan atau biasa disebut generatio spontanea. Contohnya yaitu cacing berasal dari tanah dan ikan berasal dari lumpur. Yang kedua yaitu ada Anthony van Leeuwenhoek yang dicetuskan pada tahun 1654. Ia menyatakan bahwa mikroorganisme berasal dari air rendaman jerami. Mengapa demikian? Karena beliau adalah pencipta mikroskop, sehingga dia meneliti air rendaman jerami tersebut dengan mikroskop ciptaannya sendiri dan menemukan banyak organisme dalam air tersebut. Hasil pengamatan yang ditulis dalam sebuah catatan ilmiah yang diberi judul Living in a Drop of Water. Yang ketiga yaitu ada John Needham pada tahun 1745. Ia menyatakan bahwa mikroorganisme terbentuk dari air kaldu. Mengapa demikian? Karena beliau melakukan percobaan pada air kaldu yang dipanaskan. Lalu setelah dingin, air kaldu tersebut diamati menggunakan mikroskop dan menemukan banyak sekali mikroorganisme dalam air kaldu tersebut. Teori biogenesis. Teori ini bertentangan dengan teori abiogenesis karena menganggap bahwa makhluk hidup itu berasal dari makhluk hidup sebelumnya. Tokoh pendukung dari teori biogenesis itu ada 3, yaitu Francisco Redi, Lazarus Palanjani, dan Louis Pasteur. Yang pertama yaitu ada Francisco Redi pada tahun 1668. Ia adalah orang pertama yang melakukan eksperimen untuk membantah teori abiogenesis. Ia melakukan percobaannya dengan menggunakan daging segar yang ditempatkan dalam toples dan diberi perlakuan tertentu. Francisco Redi melakukan percobaan pada 3 toples yang berbeda. Toples pertama, daging diletakkan pada toples terbuka, sedangkan toples kedua, daging diletakkan dalam toples ditutup kain kasa sehingga udara dapat masuk. Pada toples ketiga, daging diletakkan dalam toples yang tertutup rapat. Sehingga hasilnya yaitu pada toples 1, daging membusuk dan terdapat banyak larva. Pada toples kedua, daging membusuk, namun pada kasa banyak sekali larva daripada di daging. Pada toples 3, hasilnya daging tidak membusuk dan tidak terdapat larva. Menurut Francisco Redi, larva yang terdapat pada daging berasal dari telur lalat. Yang kedua yaitu Lazarus Palanjani pada tahun 1768. Ia melakukan percobaan dengan menggunakan bahan kaldu. Ia melakukan 2 percobaan, yaitu pada labu pertama diisikan dengan air kaldu, dipanaskan hingga suhu 15 derajat Celcius dan dibiarkan terbuka. Sedangkan pada kaldu kedua, yaitu diisikan dengan air kaldu, dipanaskan hingga mendidih dan ditutup rapat. Sehingga hasilnya itu pada labu pertama, air kaldu keruh, berbau busuk, dan mengandung banyak mikroorganisme. Sedangkan labu kedua, air kaldu tetap jernih dan tidak berbau busuk. Sehingga Spallanzani berpendapat bahwa mikroorganisme dalam air kaldu berasal dari mikroorganisme yang ada di udara. Yang terakhir yaitu adalah Louis Pasteur pada tahun 1864. Ia melakukan percobaan dengan menggunakan bahan kaldu dalam labu yang berbentuk leher angsa atau huruf S yang dididihkan. Nah, udara dari luar dapat masuk ke dalam labu, tetapi debu dan mikroorganisme lainnya menempel di dasar leher angsa, sehingga udara yang masuk ke dalam labu tersebut udara yang sudah steril.
Setelah beberapa hari didiamkan, air kaldu tersebut ternyata tetap jernih dan tidak mengandung mikroorganisme. Namun, setelah Pasteur memiringkan labu leher angsa tersebut, ternyata air kaldu berubah menjadi keruh, berbau busuk, dan mengandung mikroorganisme. Nah, gara-gara percobaan Pasteur inilah menggugurkan teori abiogenesis sehingga muncullah ungkapan Omne vivum ex vivo yang artinya semua makhluk hidup berasal dari makhluk hidup sebelumnya. Oke teman-teman, ternyata asal-usul kehidupan itu berasal dari makhluk hidup sebelumnya. Semoga teman-teman semua paham ya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah nonton videonya. Sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan komen-komen teman-teman. Sampai jumpa.